cuman pakai handphone dia ini bisa berangkat ke Coachella dan motret Rich Brian sama siapa? Niki. Sama Niki. Depannya. Oke, yang fotografer atau kalian yang fotografer belum kan? Sama. Foto dong. Foto gue dulu. Foto sekarang? Iya dong. Oke. Ya. Kapan lagi di foto Aris Lukman fotografer pakai handphone doang ya kan? 1, 2, 3. Itu dong. Dan minum dong. Titiknya. Biar kelihatan. Biar kelihatan ininya ini, enggak? Brandnya enggak? branding, biar Oke, branding. oke, siap. Oke. Tunggu. 1, 2, 3. Mas Aris Lukman, Mas Yes. Aris Lukman lagi, Mas Aris Lukman lagi. Lagi. Gak usah disebutin yang kemarin ya Mas ya. Yo, Ivan, udah lupakan lah yang itu. Lupakan. Tapi sedikit kita bahas boleh. Boleh. Jadi kemarin kita udah podcast ya Mas ya. Yoi. Cuman ada sesuatu musibah. Musibahnya itu karena voice bocor yang setengah mati. Yoi. Jadi oke. Susah emang kalau Emang. sama fotografer. Ya. Handphone itu emang harus gitu. Mas Aris Lukman, apa Yo. kabar? Baik, man. Sibuk apa Mas? Sibuk podcast nih sama lo. Oh, enggak Mas, kalau ini mah nggak sibuk ini nggak berbayar kok ini. Tapi kalian bisa loh mampir ke tempatnya Mas Oh, Aris iya. Lukman ini. Orange Juicery. Juicery nih Di Gading tempatnya. Serpong. Ngomong aja Mas tempatnya Iya, nggak apa-apa. oh boleh. Boleh, Oh, boleh. pesan sponsor kalau gitu. Saya pinjam tempatnya. Ya anyway, ini usaha istri sebenarnya. Oh. Namanya Oranye Juicery gitu loh. Jadi kita bikin jus sama smoothies bowl, makanan-makanan yang emang ada unsur sehatnya, ada juga yang unsur kurang sehatnya. Dalam artian kita juga jual burger. Ada Oh, Five Monkey gitu. Burger di Iya, sini iya. gitu loh. Tuh mantep Mas itu Mas. Wah itu kalau Gitu loh. kru saya ikut doyan banget itu burger. Nyonya Nyonya. maksudnya. Tapi ini enak banget Mas, serius. Tadi Thank you. nyobain Lu coba yang mana sih? yang apa? Coconut. Coconut, banana, Pakai banana, pakai terus pisang pakai dalamnya. pakai pisang terus pakai kacang. Ya, Enak banget. Cocok kalau sama lidah saya ya. mantap. Ya itu enaknya podcast door to door itu gitu. Aku bisa mempromosikan tempatnya mereka. Benar juga. Jadi sibuknya apa Mas? Oke, kesibukan aku ya ada 2 sih. Yang namanya kesibukan sehari-hari di job lah ya. Aku ada urusan dengan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pabrik. Karena aku manufacturing untuk bahan-bahan insulation. Oke. Namanya Perlite sama Vermiculite. Nggak usah dijelasin Nggak karena usah. itu sangat-sangat ribet buat Iya. orang-orang sendiri, masih nggak umum. Kalau banyak. enggak tanya di Mbak Google ya kan? Ya, atau tanya itu? Mbak Google aja, Perlite sama Vermiculite itu apa? Nah, Oke. kalau dijelasin di sini 30 menit Waduh. sendiri nanti malahan. Malah pembahasannya Aku sendiri bukan bingung jadi ngomongnya apaan gitu kan. Malah pembahasannya bukan foto nanti. Yoi. Oke. Terus yang kedua adalah memang yang passionnya aku sendiri gitu loh ya, namanya menginspirasi menggunakan fotografi. Oke. Lewat fotografi dan visual sebenarnya. Nah, jadi dari konten sih aku lagi sering bikin konten TikTok sama Reels sih, Mas. Oke. Gitu. Masih aktif itu ya? Itu masih. Ngomong-ngomong ini masih aktif nggak iPhonesia? Nah, kebetulan ini adalah dulu foundernya iPhonesia. Benar. Tahun benar, berapa itu benar. Mas? Itu tahun 2010 Sampai sampai sekarang masih ada. ceritain Gitu. dong iPhonesia. Soalnya aku dulu itu selalu pakai hashtag itu iPhonesia hand of frame ya kan? Hands in frame. Nah itu Yoi, benar. pakai 2 itu udah cukup rame. Ya, Apa itu? Ya. Dulu kan populer hashtag tuh namanya ya. Iya benar. Populer hashtag. Jadi gini, iPhonesia itu sebenarnya dimulai dari keinginan aku untuk punya komunitas. Oh jadi komunitas ya. Bertemu dengan orang-orang yang punya ketertarikan yang sama dengan yang namanya motret pakai handphone. Oke. Gitu. Karena di saat itu aku kan mulai motret pakai handphone dari 2008. 2008 sebelum pandemik berarti ya. Oh, jauh banget. Jauh sebelum pandemik ya. 2 tahun ya, 2 tahun sebelum pandemik. 2018 ya. Oke. Jauh. Oh, pertama kali saya merantau di Jakarta itu, Mas. Oh, ya? 16 tahun yang lalu berarti. Udah memulai 2008 itu 14 tahun yang lalu karena sama dengan umur anak aku. Oh. Jadi aku mulai motret itu karena anakku lahir. Terus jadi mulai aku pengen bener-bener menangkap semua momen, semua ekspresi dari anak aku sendiri gitu loh. Jadi aku mulai motret di situ, jadi mulai getol
motret. Terus memang di saat itu ada dua pilihan, motret pakai handphone sama motret kamera pocket. Akhirnya lebih sering motretnya pakai handphone karena lebih cepet, lebih gede layarnya, bisa lihat fotonya. Akhirnya ke sana, terus bergulirlah waktu. Mulai mendalami motret itu seperti apa. Sampai akhirnya di 2010 aku nyari-nyari, mulai kok nggak ada sih di Indonesia komunitas yang punya ketertarikan yang sama seperti aku, gitu loh. Jadi akhirnya gue bikin lah yang namanya iPhonesia. Itu gitu. handphonenya harus iPhone gitu mas? Dulu itu nggak ada handphone lain yang bisa punya kemampuan untuk ngedit dan foto dengan bagus. Cuman iPhone ya? Cuma iPhone, karena smartphone pertama kan ya, bisa dibilang ya dengan aplikasi. Terus gitu loh. apa warnanya, tajamnya juga dapat ya kalau iPhone ya. Tapi kalau Bener. sekarang udah banyak banget yang bersaing di kamera ya. Setuju. Gitu. Oke, iPhonesia itu udah lama banget berarti ya mas ya. Terus lo ada nggak peminatnya itu? Atau lo cuman menutupin kamera handphone karena gue nggak punya kamera profesional gitu? Nah, peminatnya jadi gini, gue mulai dari Flickr. Flickr itu mungkin banyak juga nggak tahu kali ya, tapi Flickr itu zaman dulu banget. Gue bikin grup tapi nggak laku karena Flickr itu isinya orang-orang yang profesional fotografer, jadi mereka motret-motretnya pakai kamera yang bener lah ya, pakai kamera yang gede-gede gitu loh. Nah, akhirnya tapi orang luar negeri itu banyak banget yang pakai kamera handphone untuk motret dan punya engagement yang sangat baik. Bahkan kayak di luar gitu ya, gue follow orang-orang itu semua fotografer dari Flickr duluan gitu loh. Semua dari luar negeri, mereka masuk ke New York Times lah, mereka masuk ke mana, mereka diapresiasi. Cuman motret pakai handphone aja itu ya? Betul. Sampai akhirnya gue bikin ke Twitter gitu loh. Kayaknya Flickr nggak terlalu rame, gue coba Twitter aja. Ya Flickr pun sampai sekarang belum terlalu rame naik, ya. Udah tutup malah. Iya makanya saya aja belum sempat memakai malah. Rata-rata itu emang yang menang Facebook, Twitter dulu, apalagi awal-awal dulu Friendster gitu ya. Friendster jauh banget. Jauh banget itu, nggak usah dibahas itu. Udah tutup juga udah. Itu saya belum lahir. Belum lahir, berarti saya udah terlalu tua ini. Udah pernah pakai soalnya saya. Oke mas. iPhonesia. Kita waktu itu kan pernah jalan bareng tuh, motret nih ceritanya. Terus ketemu becekan nih mas. Sampai di telinga saya ada yang ngomong ini punya hashtag yang memiliki hashtag becekgram. Siapa tuh? Ternyata gue lihat Aris Lukman. Iya apa sih mas becekgram itu sebenarnya? Gue juga kaget. Kubangan ya kan, terus difoto, tapi peminatnya banyak banget. Itu on the spot. Tanpa ada apa-apa, banyak yang ikut foto seperti itu. Apa mas? Oke, pertama aku lurusin dulu kita anak Instagram ya. Instagram itu banyak keluarin hashtag. Benar kan? Ada yang namanya kalau sekarang hashtagnya aku tahu gara-gara Instagram. Itu boleh lagi itu kalau nggak salah. Itu banyak tuh. Jadi dulu kan aku mulai dari iPhonesia. Tuh mesti ada lagi lah. HDR. Pernah itu. Lagi gitu loh. Nah, jadi salah satu hashtag yang populer juga namanya Paddlegram. Itu secara luar negeri memang mereka ya itu sama dengan becekgram sebenarnya. Gitu loh. Nama becekgram itu muncul dari satu orang Instagramer yang namanya Boy lagi. Bapak Instagram. Bapak Instamit gitu kan. Nah, jadi si Boy ini dialah keluarin itu becekgram itu. Jadi aku cuma nerusin aja sih sebenarnya. Cuman memang aku kan juga punya yang namanya hashtag everyday motret gitu. Karena salah satu program yang aku pengen selalu share ke orang-orang itu adalah lo kalau pengen motret bagus atau bisa motret, lo harus punya kebiasaan untuk motret gitu loh. Jadi salah satunya adalah everyday motret. Nah, terus dari situ muncul ide juga. Ya iseng aja sih sebenarnya, karena ya apa sih yang paling sering kita lihat dan menarik di foto? Ya kayak becekan itu sesuatu yang sebenarnya kita hindari. Itu loh, sesuatu yang kita hindarin. Tapi kalau lihat dari sebuah angle tertentu, dengan kita menggunakan dengan handphone kita balik seperti ini dan mendekatkan si kamera lensanya ke dekatan sama becekan, ya membuat sebuah gambar yang memang unik. Gitu loh. Itu sebenarnya dari zaman komunitas dulu kita udah sering lakuin itu. Sering. Dari zaman kita dulu sering foto walk gitu kan, jalan motret, hunting gitu, kita sebenarnya sering lakuin itu gitu. Kamera dibalik Dulu kita nggak ngebalik kamera. Itu baru itu. Dulu tuh kita tidur-tiduran. Gitu loh. Budaya membalik kamera itu baru kok kalau nggak salah ya. Nah, budaya membalik kamera itu menurut aku, nah itu mungkin aku juga kayak
begini harusnya. Ngapain gue sampai tiduran gue deketin hampir ngeliatin display. Eksplorasi sih Mas ya. Sebenarnya ya kan, Iya. akhirnya kita pinter sendiri ya gitu ya. Oh iya kalau kita deketin begini aja sebenarnya udah cukup. Nggak usah perlu Nggak tidur-tidur. lagi tidur-tiduran dan gue cuma jongkok doang. Apalagi umur makin tua ya kan. Makin susah kalau udah tiduran di lantai, perut Ya, itu mengganjal sekali itu. gitu. Jadi becekan itu akhirnya jadi sesuatu yang cukup viral waktu itu, becekgram, karena memang unik, easy to do sebenarnya, tapi di satu sisi juga itu membuat sebuah perspektif buat orang-orang kalau mau lo motret itu sebenarnya bisa di mana aja. Betul. Gitu loh. Asal lo ngelihat dari apapun yang ada di sekitaran lo secara daily, terus sebenarnya bisa dapat foto-foto yang menarik dan unik gitu. Tinggal masalah perspektif kita mau lihat dari mana. Sama konsisten ya. Kalau mau motret ya motret terus gitu. Tapi menarik tadi Mas. Kamu tadi menyebutkan everyday motret. Nah, ini apa lagi Mas? Iya, aku kemarin sempat lihat sebelum ngobrol sama kamu kan sempat lihat Instagrammu tuh, dicek-cekin motret setiap hari, program motret setiap hari. Itu motret setiap hari gitu Mas. Apalagi itu Mas? Ide gila apa lagi itu? Tadi becek, sekarang motret setiap hari. Capek sih menurut aku. Ya kalau lo udah biasa sebenarnya udah nggak capek lagi. Itu jadi kayak udah kayak ada satu orang yang baru ngejawab pertanyaan gue gitu kan, waktu itu gue bikin question motret tuh apa sih gitu kan. Terus dia bilang motret itu dia bilang motret itu seperti makan gitu ya. Jadi ya seperti makanan. Jadi lu kayak nggak makan lu lapar gitu loh. Setiap hari, betul, setiap hari. Kalau aku motret tuh kayak ibadah setiap hari. Keren lagi ya. Bener. Soleh. Momen besok mau ini soalnya lebaran ya. Iya. Jadi anyway, idenya sebenarnya dari awalnya tetap sama. Gimana sih orang bisa ngelakuin sesuatu yang seru melalui Instagram dan fun aja gitu kan. Nah, gue sebenarnya bikin ini karena ada satu teori yang mengatakan bahwa untuk membentuk sebuah kebiasaan baru dalam diri kita itu membutuhkan waktu 21 hari gitu loh. Jadi selama 21 hari ketika kita melakukan suatu tindakan terus-menerus konsisten, nggak bolong, maka lo akan menjadi jago. Lo akan mulai ada kebiasaan baru di dalam pikiran lo. Gitu loh. Yang kemudian harus diterusin lagi sama 21 hari berikutnya supaya kebiasaan yang lama yang buruk itu nggak kick in ke dalam kebiasaan baru yang sudah kita bentuk. Jadi konsistensi itu terus harus dibangun sampai ke hari 63. Gitu loh. Jadi teorinya seperti itu secara psikologis. Gitu, men. Ya, sesimpel kalau kalian mau deketin gebetan baru ya Mas ya. Kan terus. Nah, habis itu jadilah akhirnya. Ya kira-kira gitu analoginya kan. Ya, ini teknis cara gampangku ya kalau. Benar. Terus kemarin aku juga lihat tuh Mas di Instagram lo. Kemarin sempat di Amerika ya, di luar negeri lah. Ya, Amerika. Terus lu pun masih dengan program foto dan sempat bikin program konten tutorial foto setiap hari juga. Pokoknya ya berhubungan yang tadi lu omongin lah. Iya. Di mana lu Mas? Jadi kemarin gue sempat pergi ke Coachella ya gitu ya. Oke, Coachella siap. Untuk motretin Rich Brian sama Nicky manggung waktu itu. Pakai kamera dong, ini pasti. Pakai kamera handphone. Serius. Motret konser pakai kamera handphone. Dan ini yang menarik. Oke. Gimana Mas? Ya, karena waktu itu ini juga satu mungkin accomplishment secara pribadi lah ya. Karena memang gue benar-benar ditanya untuk kesediaannya pergi ke sana dan motretnya pakai handphone bisa nggak gitu. Jadi bukan challenge nih. Ya iya benar. Jadi dari pihak sana yang meminta gue untuk motret pakai handphone. Kalau gue ini semua ditanya ke konser, siap Amerika, oke, motret pakai handphone. Nanti nggak dulu deh kalau saya mending cari orang lain. Tapi kalau aku jujur untuk eksplorasi handphone emang masih kurang sih karena emang nggak bakatku di situ. Lalu kok bisa loh ke Amerika motret konser pakai handphone itu loh. Ya itu mungkin karena satu konsistensi. Oke, benar. Dan memang image yang udah aku bangun selama ini adalah motret lu pakai apa aja bisa harusnya. Iya. Dan gue nunjukin kalau memang pakai handphone aja kita bisa dapetin foto-foto bagus.
Jadi buat orang untuk meminta hal tersebut ya secara wajar harusnya bisa gue lakukan, karena ya gue memang yang selalu bilang kalau misalkan motret apa aja, kalau lu pinter menggunakan device yang lu pakai, lu udah paham sebenarnya sama alat yang lu pakai, maka lu tahu kelebihan dan kekurangan dari device tersebut. Gitu loh. Jadi kalau gue disuruh motret konser, yakin bisa nggak gitu ya, menurut gue bisa, asal ada kondisi-kondisi tertentu yang gue yakin dulu bahwa emang ini tempat memungkinkan buat gue motret dengan bagus, dapetin hasil dengan bagus. Tapi ada brief kan dari si... Secara brief ada, tapi secara bener-bener kayak ini doang, karena gue sendiri belum pernah ke Coachella, tim dari sana juga belum tahu Coachella gitu kan. Jadi secara lapangan nantinya pasti ada perubahan lah gitu loh, karena kita datang benar-benar mepet sama waktu manggungnya. Jadi hari ini nyampe, besoknya udah manggung, jadi kita udah nggak ada namanya survei. Lu nyampe, lu udah harus survei sendiri, gitu loh. Padahal itu yang sebenarnya itu yang benernya nih ya. Orang mau motret satu tempat harus survei, nyari referensi begini, terus nyari apa gayanya nanti begini. Lu enggak ya? Gue cuma melakukan yang gue bisa lakukan cuma nyari referensi doang dari karena internet. Tempat belum tahu ya. Karena tempat, lokasinya kayak gimana, berapa jauhnya antara stage dengan kita penonton, itu gue nggak kebayang gitu loh. Tapi yang pasti kalau dari referensi gambar yang gue dapet, kayaknya gue bisa lah dapetin, walaupun emang mungkin performersnya itu kecil gitu kan, tapi emang briefnya adalah itu, pengen mendapatkan dari sudut pandang penonton. Dari sudut pandang penonton. Berarti kita seolah-olah kayak penonton gitu ya, menghadirkan. Memang gue di situ. Memang gue di tengah-tengah crowd gitu loh. Untungnya lu nggak disuruh motret stage panggungnya gitu. Enggak, jadi lu harus fotonya kelihatan jelas ya muka si performance ya. Pakai handphone gitu. Ya. Nah, kalau itu gue bilang gue nggak bisa. Gitu. Berarti tahu diri ya Mas. Jadi tahu diri. Kemampuan juga. Cuman pakai handphone dia ini bisa berangkat ke Coachella dan motret Rich Brian sama siapa? Niki. Sama Niki. Itu yang fotografer atau kalian yang fotografer belum kan? Sama. Oke nih. Seru sih Mas. Dan ini juga ada yang keren lagi nih. Ya namanya kepo ya saya ya, karena kan pembicara saya tak kepoin dulu ini siapa dah. Lu pakai Oppo ya? Pakai. Kenapa? Dan lu selalu mempromosikan pakai kamera Oppo dan begini dan foto kamera. Ya. Ada kerjasama atau gimana? Ada kerjasama ada. Ajak dong ya. Bener-bener pendengar. Ya gimana itu ceritanya? Kok bisa sampai ke Oppo? Jadi memang gue udah kerjasama sama Oppo itu dari tahun. Bentar, gue cut. Tadi iPhonesia ya kan? Tapi kok bisa ke Oppo itu loh ceritanya gimana? Coba. Spesifik lagi. Ini sensitif nih. Mungkin gue harus di sensor. Nanti. Di sensornya tapi tak perjelas kok nanti. Tenang aja. Gimana? Jadi emang benar gue mulai dari komunitas iDevice fotografi gitu ya, yang notabene dengan brand yang logonya Apple itu gitu. Karena memang di zaman gue start dari awal bener-bener belum ada yang namanya robot Android gitu, belum ada zaman itu. Nah kemudian kan memang seiringan zaman komunitas itu bertumbuh, terus kita pun akhirnya jadi komunitas yang besar. Tapi di luar dari situ semua, gue nggak pernah ngebangun personal brandingnya gue secara pribadi. Gitu loh. Jadi secara community memang besar, tapi secara personal branding gue sendiri nggak pernah gue develop. Gitu. Sampai akhirnya tahun 2016 atau 2015 ya, gue putusin untuk gue nggak konsentrasi untuk ngurus ke komunitasnya lagi. Gitu. Jadi gue emang harus memutuskan untuk, dan saat itu juga satu titik balik ya, dimana gue juga harus untuk kayaknya gue harus kerja konsentrasi di perusahaan keluarga ini. Gitu. Jadi kebetulan karena memang udah ke arah situ, terus juga karena kerjaan gue tuh teknis banget bro, gitu. Kerjaan gue teknis banget, pabrik gitu ya. Tapi ternyata di sana gue juga menemukan bahwa gue itu emang nggak bisa kalau nggak motret gitu. Jadi meskipun kondisi gue itu bisa dibilang bukan di dalam situasi yang ideal buat seorang fotografer atau seorang kreatif, tapi itu ternyata memaksa gue untuk terus berkreasi dengan situasi yang gue ada gitu loh. Dan itu menguatkan diri gue juga kayak gue emang orang kreatif gitu loh.
gue emang orang kreatif, mau dimanapun gue berada gue akan tetap berpikir kreatif. Meskipun kerjaan gue nggak membutuhkan kreativitas gue gitu. Jadi apa yang kreativitas di kerjaan gue nggak dibutuhin, yang waktu dulu gue tumpahin ke komunitas, akhirnya gue tumpahin ke diri gue pribadi. Gitu. Karena membangun personal branding tadi. Akhirnya secara tidak sadar gue membangun personal branding gue sendiri gitu, karena komunitasnya udah nggak terlalu gue iniin kan, fokusin. Akhirnya gue banyak kasih informasi, kasih edukasi melalui Instagram account gue sendiri gitu loh. Udah motret atau belum, gue motret berapa gimana, dan tips kecil doang sih, simple doang sebenarnya. Cuman objektifnya tetap sama, adalah kalau misalkan gue share ini, gue pertama adalah mau katarsis dulu. Jadi gue melepaskan stresnya gue dulu. Gitu loh, dengan Instastory. Dari sana baru abis itu mulai kayaknya gue nggak bisa deh cuma berbagi story doang gitu ya. Tapi kan karena gue motret udah tanpa beban sama sekali, fotografi gue ternyata semakin improve. Karena yang lu bilang tadi ya, lu harus konsisten. Yes, jadi dan menemukan ya. Benar. Kalau dulu kantor gue di Kemang, jadi gue kalau ini misalkan dulu kantor Kemang, Jakarta. Anytime gue pergi nyetrit tuh gampang sebenarnya, tapi fotografi gue nggak improve. Gitu loh. Mungkin karena kita dalam situasi nyaman ya. Waktu lo berada di kondisi yang nggak nyaman, lo kan akhirnya mulai improvisasi, memaksa diri, melihat apa sih yang bisa gue foto dari tempat yang kayak gini gitu. Yang bisa dibilang pabrik kan bukan suatu tempat yang eksotis atau estetik gitu kan, enggak gitu ya. Estetik juga enggak. Bener gitu loh. Jadi di sana lah akhirnya gue mulai belajar gitu. Dan ternyata efek dari konsistensi gue berbagi tentang fotografi, berbagi foto-foto gue dan keseharian, itu pun dilirik lah ya sama brand-brand akhirnya gitu. Nah makanya kenapa akhirnya Oppo pun karena kita juga sudah kenal sebenarnya, dulu juga pernah kerja sama Iconesia Oppo itu, dan kenal baik dengan orang-orang Oppo. Akhirnya network inilah yang mempertemukan gue, gitu loh. Network ini yang mempertemukan gue dengan Oppo, dan kemudian mereka tahun 2019 minta gue untuk ke Dubai untuk pakai bersama itu National Geographic tuh gitu. Pakai handphone udah keluar negeri terus ya? Udah, bahkan udah ke Dubai ya? Udah. Oke. Waktu itu bareng Mas Didi Kasim. Oh, Mas Didi Kasim ya. Yes, itu pakai Oppo R17 Pro waktu itu. Itu pertama kali kerja sama Oppo, dan gue langsung dibawa ke sana untuk ya lo ini dong tes handphone gue, karena ini mau night mode-nya lagi pengen gue kencengin gitu. Nah dari sana sih akhirnya tahun 2019 pun syukurnya gue dikontrak secara eksklusif. Secara eksklusif, cuman setiap hari motret pakai handphone. Ya, iya betul. Gila, itu menarik sih, itu sebenarnya menginspirasi banget sih. Jadi kalian itu motret nggak usah pakai apa ya yang bingung-bingung. Alatnya ada apa ya, maksimalkan dengan baik gitu ya. Betul. Tapi Mas, kan lu sekarang dikontrak eksklusif sama Oppo nih. Iya. Nggak masalah nih sama komunitas Iconesia kamu, karena kamu kan sudah membangun branding kamu sendiri kan, pribadi sendiri kan. Benar. Sedangkan Iconesia nih kamu masih di situ. Iya. Ada gak benturan atau singgungan dikit-dikit? Enggak lah, paling dicengin dikit-dikit aja. Oh jadi Iconesia nih sekarang. Ya lu gitu. Sekarang udah ini gitu paling ya. Wajar lah, wajar kalau gitu ceng-cengan ya. Iyalah Pak, wajar lah, ini Iconesia nih sekarang nih Iconesia. Ya udahlah gitu. Tapi enggak, kita semua teman, enggak ada yang sampai kayak tapi gue juga sebenarnya udah bukan jadi ketua lagi gitu loh. Memang yang ketua umumnya ada partner gue Uli gitu loh. Jadi dia lah udah memegang komunitasnya gitu. Terus ada nggak Mas lu perasaan kayak minder gitu ya? Sebenarnya jatuhnya fotografer profesional itu kan kalau kita punya alat komplit profesional. Cuman lu dengan handphone aja udah bisa jadi dikontrak eksklusif lah, lu udah bisa berangkat ke sana. Ada nggak Mas keminderan? Di lapangan kan lu nggak tahu nih ketemu orang fotografer kayak apa kan? Ada nggak keminderan kayak gitu? Keminderan itu ada sih ya. Kadang-kadang tuh kita masih suka ngerasa ada yang namanya orang senior fotografer. Emang orang-orang yang emang kerjaan utamanya pun motret. Gitu loh. Dan emang hasil karya mereka tuh luar biasa banget gitu loh.
gue sempat waktu itu disuruh bikin pameran 2019 juga. Itu juga pameran menggunakan handphone untuk Oppo Reno 10 Time Zoom waktu itu di Plaza Indonesia dengan mengundang 4 fotografer profesional dan gue termasuk dalam situ. Ada Darwis Triadi, ada Anton Ismail, ada Dita Alangkara, sama Benny Lim, sama Heret. Jadi ada itu 5 fotografer yang mereka notabene punya studio, alatnya kenal saya itu, orang-orangnya itu kenal, alat-alatnya itu nggak ada yang semurah handphone sih. Nah, itu gimana? Ya. Lu masuk di situ ya kan? Ya. Perasaan lu gimana? Ya, Maksudnya ada dan minder gitu. lucunya Oppo. Dan kenapa aku juga lumayan attach sama Oppo ya? Karena Oppo mempercayakan aku untuk Riz, lo jadi creative directornya untuk acara ini ya. Gitu. Jadi gue diminta untuk memanage pamerannya, bikin temanya apa, terus memanage para fotografer-fotografer yang keren-keren ini semua gitu, yang bisa dibilang anjir itu. Gitu ya. Dari situ tuh gue ngerasa minder pasti gitu, karena mereka tuh semua senior banget gitu kan. Itu 5 orang itu menguasai komersil fotografi se-Indonesia itu. Betul. Orang 5 itu udah. Kita mah Gitu. di bawahnya jauh lah ya. Nah, gitu. Oh, beda kalau kamu sih beda. Cuman di saat itu aku kayak minder karena secara pengalaman profesional aku nggak ada gitu loh. Secara pengalaman profesional seperti mereka ya, memanage, bikin konsep lah, bikin mengatur produksi dan lain sebagainya, emang aku nggak ada di situ gitu ya. Mungkin Dita nggak ngatur produksi lah, karena Dita kan jurnalis ya. Iya, jurnalis ya. Jadi dia memang ya seperti gue gitu loh. Cuman kesempatan seperti itu menurut gue juga sangat-sangat sangat-sangat langka, dan gue sendiri mindernya sangat mati di saat itu gitu loh, karena harus bertemu dengan mereka semua dan mengatur mereka malah jatuhnya. Tapi karena puji syukur ya, maksudnya acaranya berjalan lancar, foto-fotonya juga berjalan dengan ya baik gitu loh, hasil fotonya juga bagus, dan thank God ya aku bisa, ya kalau bisa dibilang ya foto-fotonya masih oke lah, masuk lah di antara 5 orang itu masih gitu. bisa disandingkan gitu loh ya. Tapi menurut gini, ini ada satu kehormatan juga, karena kita bisa ngebawa para fotografer yang keren-keren ini, pada akhirnya mereka bisa masuk ke dalam mobile fotografi. Oke, ya. Mereka yang mungkin waktu itu juga belum terbiasa untuk motret dengan menggunakan handphone. Akhirnya mereka memilih sudut pandang yang berbeda dengan yang namanya mobile fotografi. Oke. Gitu. Jadi setelah dia tinggi banget begitu ketemu Mas Aris, oh iya ya, kita harus turun nih. Kita harus tahu nih, karena cuman modal handphone kita bisa memotret. Ya, gitulah kira-kira ya. Tapi ini sih tak anggap bukan minder sih, jadi kayak inspirasi juga sih. Jadi apapun alat kalian itu nggak usahlah ketemu orang-orang yang di lapangan atau di mana harus kamera profesional yang harganya beratus-ratus itu. Ternyata dengan modal handphone aja Mas Aris sendiri sudah bisa ke luar negeri, kontrak eksklusif, bahkan bisa motret setiap hari itu tadi, ya Mas. Ya. Nah ini biar kayak podcast lain-lain nih Mas, kasih dong tipsnya buat motret. Ini biar kayak lo lah, maksudnya setidaknya, atau enggak biar bisa mencari penghasilan lewat cuan lewat handphone. Ada nggak tipsnya? Paling gini, kalau tips dalam fotografi menggunakan handphone pasti satu ya, ini sebenarnya lo harus tahu dulu yang namanya dasar-dasar fotografi. Benar. Oh ya, kalau mengerti dasar fotografi, kalau di handphone sama nggak yang di kamera? Harus sama. Menguasain ISO, diafragma, speed gitu. Nah, itu seperti kamera, yang dimana kamera juga punya mode auto. Oke. Ya kan, sama juga di handphone itu, yang mode pertama yang muncul di fitur kamera kita kan yang auto dulu. Gitu loh. Tinggal bagaimana dari kita bisa ngatur pencahayaan, keterangan dan kegelapan gambar. Sama angle ya, yang jelas itu. Angle, overexposure, underexposure. Gimana sih ngatur supaya kita gambarnya bisa lebih under daripada yang sekarang ini kelihatan lebih terang misalkan, karena kan detail-detail hilang kalau over ya. Nah itu hal seperti ini yang selalu gue coba share ketika gue ngajar foto sih, mobile fotografi
gitu. Berarti gak sekedar ya, biarpun lu cuman pakai handphone itu gak sekedar foto cekrek itu udah jadi bagus, ternyata miring gambarnya. Bener. Terus cekrek ini over semua, detailnya hilang semua. Betul. Ya kan kayak gitu-gitu tuh kadang-kadang di orang karena mikir, kayak gini, jeleknya dengan bukan menjelek sih. Sebenarnya cara pikir orang tentang motret pakai handphone itu selalu meremehkan. Dalam artian ya ini handphone gitu loh. Ya gue motret aja cekrek tanpa gue harus mikirin yang namanya hal-hal yang berhubungan dengan dasar-dasar fotografi karena mereka mikir nggak pakai kamera gitu loh. Padahal di dalam sini kan tetap kamera menangkap gambar. Betul. Gitu loh. Nah kalau mindsetnya kita masih mikir ini hanya sebatas point and shoot aja, ini kamera handphone, maka nggak perlu mikirin kaidah-kaidah fotografi, ya salah gitu loh. Jadi lu harus rubah dulu nih bahwa ini memang ada sebuah kamera. Betul, kamera artinya gue harus motret, dan motretnya gimana? Motret harus bener, mikirin apa? Mikirin cahaya, mikirin komposisi, mikirin angle, kemiringan dan lain sebagainya kan gitu loh. Nah di handphone pun sama, lu juga harus nyalain grid gitu loh, garis bantu itu loh, itu semua di handphone tuh ada settingannya gitu. Jadi kalau lu udah paham atau udah nyalain itu fitur-fiturnya, udah tahu fitur-fitur di dalam juga, gue yakin kok foto-foto orang tuh semuanya pasti bisa baik gitu loh hasilnya. Berarti itu tips satu bukan tadi itu? Ya. Tipsnya. Tadi tipsnya seperti itu ya. Oke, keren. Jadi cuman modal handphone, Mas Aris cuan. Kayaknya saya harus beralih ke handphone. mungkin harus belajar ini aku juga. Sebenarnya kamera yang selalu kita bawa kemana-mana handphone lah. Bener. Yang standby itu malahan ya. Nggak harus ngeluarin nggak harus keluarin dan alat. simple kalau. Oke. Satu lagi Mas. Ini sebelum pertanyaan berikutnya, tipsnya selain menguasai kayak handphone kayak gini, tekniknya juga buka link ya Mas ya. Itu penting banget kayak tadi cerita kamu kenal sama orang Oppo, udah kenal dari sebelumnya dari Indonesia, akhirnya sekarang berkolaborasi dengan baik, saling membutuhkan dan saling ya seperti itu, buka link kan yang benar. Kalau ini pertanyaan terakhir nih. Kompetisi atau kolaborasi? Oke, udah pasti kolaborasi. Oke, alasannya nih? Alasannya kolaborasi karena nggak semua orang itu hebat dalam segala hal. Betul loh. Kita mungkin kuatnya di satu sisi, ada orang lain yang kuatnya di sisi lain. Tapi kalau kita punya satu visi yang besar di kedepannya dan udah tahu nih kira-kira apa sih yang pengen gue achieve, dan gue nggak bisa achieve ini sendirian karena gue tahu kapasitasnya gue. Maka kolaborasi itu harus dilakukan gitu loh. Nah, jadi dikolaborasilah dengan orang-orang yang memang bisa membantu kita mencapai tujuan besar yang kita pengen dapetin gitu. Kolaborasi nih? Itu kolaborasi. Aku sepakat Mas. Oke Mas Aris, terima kasih buat waktunya ya. Tetap motret setiap hari. Saya pulang dari sini tetap akan motret setiap hari. Harus. Nanti gue tunggu hashtagnya everyday motret jadi pakai. Nanti saya akan ikut hashtag itu. Dan biar Mas Aris, ntar kalau ada foto ini tolong di komen ya Mas ya, maksudnya boleh dikasih masukan kan. Gila, masukan ke anak dolan. Wah, saya kan pertama motret pakai handphone ini dan belum bisa everyday malahan, paling weekday aja lah kan.